Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hari sebagai moderator dari kelompok 4 beserta rekan-rekan saya yang bernama Rofiatul Adawiyah, Sabila Farodisa, Rosa Bila Andini, dan Uswatun Hasanah akan membahas mengenai pemangku kepentingan dan etika bisnis. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri. Materi pertama tentang pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata stakeholder, dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak lintas pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti Freeman yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Kategori stakeholder yang pertama, stakeholder utama atau primer, masyarakat dan tokoh masyarakat, pihak manajer publik. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder, lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pengusaha. Yang ketiga, stakeholder kunci, pemerintahan kabupaten, DPR kabupaten, dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Selanjutnya, klasifikasi stakeholder. Klasifikasi stakeholder internal yaitu staff, supervisor, manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, eksekutif perusahaan, pemegang saham. Stakeholder eksternal yaitu pemasok, pelanggan, pemerintah, bank, pemegang obligasi, serikat pekerja, komunitas penekan, regulator non-pemerintah, bursa efek, pesaing media, perusahaan asuransi, perusahaan penelitian, asosiasi bisnis. 2. Stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer yaitu pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, kreditur, mitra bisnis lain seperti asuransi. Sekunder yaitu pesaing media, kelompok penekan, masyarakat umum, pemerintah, regulator, dan kelompok politik. Stakeholder pasar produk dan pasar modal dan organisasi. Primer yaitu pemasok, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah. Sekunder, investor saham, investor obligasi, bursa efek. Organisasi yaitu staf, direktur, dan manajer. Baik, selanjutnya adalah etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, artinya adalah adat atau tradisi atau karakter yang baik. Etika bisnis adalah studi tentang situasi bisnis, aktivitas, dan keputusan di mana masalah benar dan salah ditangani. Etika bisnis berkenaan dengan tanggung jawab dan praktik bisnis yang tidak merugikan pihak lain secara sengaja atau intentionally. Cakupan dari etika bisnis itu sendiri mencakup banyak aspek dan kegiatan, mulai dari individu pekerjanya, perusahaan, hingga masyarakat selaku konsumen. Tujuan etika bisnis. Yang pertama, tujuan jangka pendek, mendorong perusahaan untuk dikenal oleh konsumen atau masyarakat dengan penilaian yang positif. Ketika persepsi konsumen atau masyarakat positif akan meningkatkan rasa percaya. Yang kedua, tujuan jangka panjang, menjaga hubungan baik dan menjaga relasi agar tetap awet dan survive dari godaan dan tawaran cara-cara curang. Prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Seorang pebisnis harus memiliki mental jujur. Yang kedua, integritas moral. Orang yang tidak memiliki integritas relatif kurang disegani dan dihormati oleh bawahan atau relasinya. Yang ketiga, kesetiaan. Kesetiaan dalam hal ini menuntut pada ketekunan dalam menjalankan sebuah bisnis. Orang yang sering gonta-ganti menjalankan bisnis. Yang keempat,
Otonomi. Seorang pembisnis harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam membuat keputusan. Yang kelima, keadilan. Pembisnis juga memiliki keadilan dalam bersikap. Yang keenam, saling menguntungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.